sebesar 20%, fosfat atau P205 sebesar 15%, dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi. Kandungan asam gibberellat sebesar 10%. Gibberellat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare? Semoga apik-apik semua ya. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian. Sekarang hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 ya. Alhamdulillah di hari ini saya masih bisa panen cabai rawit petikan ke-28 di usia 231 hari setelah tanam. Sekadar informasi untuk kawan-kawan semua, untuk pemupukan susulan kocor akan dilakukan di usia 235 hari setelah tanam ya. Pupuk yang akan digunakan sama seperti sebelumnya dengan memperbanyak pupuk organik dengan tambahan pupuk kimia 20%. Pupuk organik yang akan saya gunakan nanti dengan mengaplikasikan jamur jakaba, asam amino, dan asam humat. Alhamdulillah kawan, panen ke-28 ini hasilnya naik 3 kali lipat ya dari petikan ke-27 kemarin. Terbukti ya, setelah diaplikasikan pupuk asam amino, selain menaikkan hasil panen, kualitas buah juga lebih besar, dari warna juga terlihat lebih cerah. Petikan ke-27 kemarin mendapatkan 1,5 kg dan alhamdulillah panen ke-28 ini mendapatkan 5,5 kg dari 120 pohon. Sore nanti akan diaplikasikan pupuk daun untuk peremajaan tanaman ya, agar tunas atau kuncup baru tumbuh lebih cepat dengan mengaplikasikan pupuk yang tinggi kandungan nitrogen, asam amino, GA3, dan fungisida untuk mencegah timbulnya jamur dan bakteri setelah cabai dipetik. Sebelum lanjut proses penyepraian nanti sore, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Sekarang waktu sore sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore ya. Dan ini perkembangan setelah dipanen. Dan insya Allah ini calon buah petikan ke-29 nanti masih bisa dilakukan. Perlu kawan ketahui dulu ya bahwa dosis yang saya gunakan ini untuk kebutuhan 1 tangki 16 liter. Untuk tahap pertama, larutkan dulu antara air dan perekat agar pupuk daun yang digunakan bekerja dengan optimal. Pupuk daun yang saya gunakan untuk peremajaan salah satunya gandasil daun ya. Gandasil daun membantu pertumbuhan tanaman dalam pembentukan daun dan merangsang pertumbuhan tunas atau kuncup baru. Pada gandasil daun terdapat kandungan unsur hara nitrogen atau N sebesar 20%,
fosfat atau P205 sebesar 15%, kalium atau K2O sebesar 15%, dan magnesium sebesar 1%. Selain unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium, gandasil daun ini terdapat unsur hara mikro lainnya ya, seperti boron, seng, tembaga, mangan, dan kobalt. Jadi, pupuk gandasil daun ini memiliki unsur hara makro dan mikro yang lengkap. Untuk dosis per tangki 16 liter, saya gunakan sebanyak 2 sendok makan. Selain gandasil daun, saya tambahkan asam amino dari merek dagang Vertipot ya. Jika tanaman kebutuhan asam aminonya tercukupi, akan membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan lebih tahan dari serangan hama. Selain itu, asam amino dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi untuk akar tanaman. Asam amino sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dan metabolisme tanaman yang sehat. Selain asam amino, Vertipot memiliki kandungan asam humik dan asam pulpik atau asam pulpat. Ada banyak manfaat ya dari asam pulpat, diantaranya meningkatkan pertumbuhan tanaman, memperbaiki kesuburan tanah, dapat menyerap logam berat dan racun. Asam pulpat memiliki peran yang sangat penting bagi tanah dan kesuburan tanaman. Untuk pemakaian asam amino, saya pakai sebanyak kurang lebih 2 ml per liter atau 4 tutup. Selain gandasil daun dan asam amino, saya gunakan juga GA3 ya, atau asam gibberellat atau sering dikenal dengan sebutan gibberellin. GA3 saya pakai dari merek dagang Gibgro karena pada Gibgro ini terdapat kandungan asam gibberellat sebesar 10%. Gibberellat atau gibberellin merupakan zat pengatur tumbuh atau ZPT yang berperan dalam mendorong perkembangan kuncup ataupun tunas, perkembangan biji, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, pertumbuhan, dan pemanjangan batang. Gibberellin mempunyai peranan dalam pembelahan sel dan perpanjangan sel tanaman. Harga per saset Rp5.000. Satu saset cukup untuk kebutuhan satu tangki 16 liter. Saya sarankan ya, untuk pemakaian JPT ini tidak diperkenankan jika tanaman dalam fase pembungaan dan fase pembentukan buah, karena akan menyebabkan kerontokan. Untuk mencegah tanaman terinfeksi jamur dan bakteri setelah dipetik, saya gunakan fungisida skor 250 EC atau emulsible konsentrat dengan dosis kecil sebanyak 5 ml per tangki 16 liter dengan ditambahkan bubuk kunyit. Kunyit saya gunakan kemasan saset ya, harganya Rp1.000. Cukup gunakan kunyit sebanyak 1 sendok makan, kemudian larutkan dalam air 1 liter, kemudian campurkan. Penting untuk kawan ketahui, dan saya sarankan juga untuk GA3 dan gandasil daun jangan digunakan atau jangan diaplikasikan jika tanaman sedang fase pembungaan dan pembentukan buah ya, karena dari kedua pupuk tersebut akan menyebabkan kerontokan bunga dan bakal buah, kecuali digunakan untuk peremajaan.
Setelah konten peremajaan ini, konten berikutnya pemupukan susulan, kemudian aplikasi pupuk daun untuk memacu pembungaan. Ikuti terus Mitra Pertanian Channel dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Oke kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.